Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate terpopuler dari kami. Tanggal 19 Juni 2021, saya akan membahas tentang strategi meminimalisir risiko investasi dalam kripto ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk membahas materi tersebut. Namun sebelum itu saya akan sedikit mengulas tentang pergerakan Bitcoin ya guys. Nah, saya akan membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang pergerakan Bitcoin atau posisi Bitcoin saat ini. Ini saya ambil dari Indodax ya. Time frame 1 jam ya. Saat ini posisi Bitcoin di harga 515 juta rupiah. Nah, ini kita coba lihat ya. Coba kita tarik garis. Nah, si Bitcoin ini seharusnya kalau eh, seharusnya nih ya, dia itu setelah menyentuh support di sini. Nah, ini setelah menyentuh support di angka 510 jutaan, bagusnya ini mantul ya ke atas, apalagi bisa menembus ke area 640 juta di resisten ini ya. Nah, ini adalah resisten kuat yang harus ditembus oleh Bitcoin. Apabila misalkan nembus di sini, bisa nembus di angka 640 jutaan, maka kemungkinan dia akan terbang lebih tinggi lagi ya. Nah, di sini adalah titik-titik krusial atau sangat-sangat benar-benar resistennya kuat banget ya. Sudah retest di 600 juta, kemudian mencoba untuk naik kembali ke 600, cuma bisa ke 588 juta ya. Kemudian turun lagi karena tidak kuat, karena masih banyak penjualan. Nah, di sini ada support, ketemu support. Bahkan sudah menyentuh support di 510 juta ya. Nah, mudah-mudahan nih hari ini ditutup dengan close candle hijau ya di sini. Syukur-syukur candlenya agak panjang gitu ya. Kalau misalkan di close-nya dengan candle merah ya kemungkinan bisa turun lagi ke sini ya. Nah, saya berharap Bitcoin ini bisa nembus di area 640 jutaan ya. Sehingga kedepannya akan mampu untuk menembus kembali di harga di atas 650 juta dan bisa bullish kembali ya untuk altcoin. Oke, kita akan masuk ke pembahasan inti ya, yaitu strategi investasi di kripto. Nah, untuk meminimalisir risiko investasi di kripto ya, saya sudah membuat di sini apa sejenis ini ya, grafik grafik dalam bentuk lingkaran ya. Jadi dalam dunia kripto ini tidak hanya untungnya saja yang besar yang kita pikirkan, tapi kita juga harus memikirkan risikonya ya. Apa risikonya? Yaitu risikonya ketika harga turun drastis ya, market hancur. Nah, itu yang perlu kita antisipasi juga. Yang kedua, risikonya itu adalah risiko dari scam ya, atau rug pull atau scam. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Banyak sekarang koin-koin baru bermunculan, bahkan ribuan koin itu koin atau token yang rencana proyeknya bagus tapi ujung-ujungnya rug pull atau scam ya. Nah, untuk meminimalisir hal itu, untuk mengurangi risiko ya, kan uang kita ini diinvestasikan di kripto harus kita selamatkan ya. Maksudnya diminimalisir gitu ya, tidak risikonya tidak terlalu besar gitu. Nah, saya sudah membuat di sini strategi meminimalisir investasi di kripto ya. Nah, saya di sini strateginya dana kita misalkan 100 juta misalkan ya. Kita coba tulis di sini di PowerPoint. Nah, dana kita misalkan 100 juta ya. Kita mau investasi di kripto senilai 100 juta. Nah, ini saya sudah membuat porsinya ya.
Nah, dana 100 juta ini sebaiknya ya diinvestasikan ke Bitcoin sebanyak 20%, berarti 20 juta rupiah di Bitcoin. Lalu 25%-nya di project yang berbasis smart contract. Tidak semua juga harus diinvestasikan di smart contract. Misalkan ini 25% untuk smart contract, Anda bisa pilih satu atau dua project smart contract yang Anda akan investasikan. Project smart contract ini diantaranya Ethereum ya yang bagus ya, Ethereum, BNB, DOT, ya satu lagi itu Matic ya, nggak saya tulis nih Matic satu lagi. Nah, Anda misalkan ini kan alokasinya 25%, misalkan Ethereum 10%, BNB 10%, misalkan DOT 5%. Pokoknya maksimal 25%. Atau juga bisa Anda investasikan di Ethereum atau BNB semuanya ya 25%. Karena ini project bagus, meskipun ini penurunannya ini walaupun misalkan dam parah banget, ini kemungkinan recovery-nya lebih cepat ya daripada koin-koin micin gitu ya. Dan ini juga project smart contract ini kenapa direkomendasikan besar ya 25%, karena kenaikannya juga yang cukup lumayan bagus ya kenaikannya. Dan jika turun juga tidak terlalu banget turunnya gitu ya, dan cepat juga recovery-nya karena si tokennya itu atau si koinnya itu terus digunakan dipakai untuk biaya gas ya, sehingga harganya lebih cenderung turunnya tidak terlalu besar. Meskipun turunnya misalkan besar, itu dipengaruhi Bitcoin biasanya ya, dipengaruhi Bitcoin, setelah itu biasanya naik kembali dan menyesuaikan kembali harga sebelumnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dana 100 juta diinvestasikan 15% ya. Dari 100 juta berarti 15 juta ya untuk project DeFi ya. Nah, project DeFi yang saya rekomendasikan di sini adalah Link, AFE, kemudian Sushi dan Uniswap. Nah, Anda tinggal pilih apakah mau di Link, AFE, Sushi atau Uniswap. Nah, si Link ini total supply-nya 1 miliar ya. Kemudian AFE total supply-nya 16 juta, Sushi 250 juta, dan Uniswap 1 miliar. Silahkan Anda pilih, ini project bagus juga. 15% berarti 15 juta. Lalu yang keempat, Anda investasikan dana Anda itu 15% untuk project NFT ya. Nah, yang saya rekomendasikan untuk project NFT yang pertama adalah Theta. Nah, Theta ini supply-nya itu 1 miliar ya, dan pernah mencapai harga 200.000 lebih. Si Theta ini bagus banget ya projectnya. Kedua, Anda bisa milih mana ya, sama ini juga NFT, ini juga koin yang cukup terkenal. Yang ketiga adalah ING ya, ING coin. Silahkan Anda pilih salah satunya, atau Anda mau pilih semuanya silahkan, cuman maksimal porsinya 15% ya dari total modal Anda. Oke, untuk yang kelima, Anda investasikan di project Holochain ya. Nah, Holochain ini berbeda dengan yang lainnya. Holochain ini bukan blockchain ya, tapi dia itu punya sistem tersendiri yaitu Holochain, dan sistem Holochain ini sudah dipatenkan ya di Amerika Serikat, sehingga apabila ada developer yang ingin membangun menggunakan jaringan Holochain atau sejenis Holochain, harus izin dulu ya ke Holochain ini. Meskipun projectnya ini belum clear ya sampai tuntas, yang seharusnya tahun 2018 nih si Holochain projectnya tuntas, tapi kenyataannya memang masih progres ya, dikarenakan mungkin begitu rumitnya project ini. Nah, Holochain ini kemarin saya mendapat informasi di Twitter resmi Holochain bahwa dia sudah menyelesaikan project Snapmail ya. Jadi untuk email sudah bisa digunakan ya di Holochain menggunakan jaringan Holochain. Nah, si Holochain ini projectnya sangat bagus jika sudah benar-benar tuntas ya, benar-benar bagus, akan bisa mengalahkan WW.dot ya. Pokoknya nanti di dalam jaringan Holochain ini bisa ada jaringan sejenis Facebook, kemudian Twitter, kemudian web juga, membangun sejenis web itu bisa di Holochain. Jadi di satu sistem ada banyak aplikasi atau banyak sejenis
sejenis Facebook, sejenis Twitter. Jadi di dalam satu wadah itu bisa ada di dalam satu jaringan, yaitu jaringan holochain. Bahkan bisa mengalahkan www. ya Google gitu ya di sini. Kalau sudah memang rampung ya proyeknya. Dan si holochain ini berbeda dengan seperti Facebook, Twitter. Jadi data kita ini tidak bisa dibaca oleh perusahaan. Kalau Twitter kan ya ada perusahaannya sehingga data kita bisa dilihat oleh pemilik Twitter. Sama juga dengan Facebook, data kita bisa diatur atau dilihat oleh si pemilik perusahaan Facebook. Nah, kalau holochain nggak bisa, hanya kita saja yang bisa melihat database kita gitu ya. Nah, ini yang menjadi unik. Dan ini juga kecepatan daripada holochain ini ya, jaringan holochain ini lebih cepat dari yang sekarang ya, lebih cepat dari proyek-proyek seperti Facebook, Twitter, dan Google. Dan lebih murah juga biayanya ya, biaya internetnya nanti. Jadi maksimal 15% ya di sini. Kemudian sisanya Anda bisa trading kan ya, jangka pendek atau jangka menengah. Saya tidak sarankan untuk koin-koin micin ini diinvestasikan jangka panjang ya. Maksimal 10% ya dari modal Anda. Misalkan ada koin baru yang proyeknya misalkan bagus, dalam roadmapnya bagus, nah Anda bisa membeli misalkan 2% atau 3%, sisanya belikan lagi ke koin micin lainnya yang dianggap bagus gitu ya proyeknya, meskipun belum tuntas gitu ya. Ya misalkan seperti Doge kan sedang digarap ya proyeknya, kemudian proyek apa ya, misalkan SafeMoon, Pancake gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak menaruh dana Anda di koin-koin yang baru ya, karena risikonya besar, risiko scam dan risiko rug pull-nya besar. Anda akan kehilangan dana besar. Tapi Anda bila menginvestasikan lebih banyak di koin-koin yang sudah teruji ya, maka Anda akan sedikit kehilangan dana Anda. Meskipun misalkan turun, nanti si dana Anda itu akan dengan cepat atau dalam waktu tidak lama juga akan kembali lagi. Berbeda dengan koin-koin yang baru atau koin-koin micin, itu kemungkinan dana Anda bisa habis gitu ya, bisa habis semuanya gitu. Nah, ini adalah strategi saya untuk meminimalisir risiko investasi di dunia kripto ya. Yang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya, dan mudah-mudahan Anda tidak terjebak dengan investasi di koin micin bisa profit misalkan ribuan %, sehingga Anda mengalokasikan lebih banyak ke koin-koin micin. Saran saya sih jangan seperti itu ya teman-teman. Oke, itu teman-teman video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam to the moon.